Nah, pas masuk tuh, mulai kan coret-coretan, kita bangga ya coret-coretan budut. Mak kita mulai curiga tuh, kok coretan lu budut mulu gitu ya. Budut itu singkatan. Budi Utomo, kan sekolahnya di Jalan Budi Utomo. Budut itu disingkat, Budi Utomo. Nah, pendaftaran hari terakhir, kok gap, apa katanya aja. Udah deh, coba katanya. Pulang, ngobrol sama istri. Udah, gue udah ketemu. Namanya Warkop, katanya. Halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I Am Buduter. Kali ini gua mampir setelah tadi sempat ke Ketum Eble ngeliput kedainya. Sekarang sekalian jalan gua ke daerah Menteng Agung ya. Serengseng sih perbatasan. Serengseng. Pokoknya samping Kali Ciliwung. Iya, pinggir Kali Ciliwung, Riverside lah. Salah satu alumni STM 1 Jakarta tahun 96 yang memiliki usaha warkop warung kopi katanya. Sebelum kita ngulas katanya, kita ngobrol sedikit cerita tentang ya asal usul atau pribadi nih. Ya, Bang Bawi alumni STM 1 tahun 96, jurusan apa Om? Bangunan sama kayak saya. Tapi nggak ada yang nyangkut. Saya ini adik-adian setingkat nih, saya 97. Bangunan juga ya? Iya, STM 1. Yoi, sama berarti. Wali kelas siapa? Sadino lah. Sadino? Iya. Dulu berapa? B berapa? B3. B3, saya B2. Kalau saya wali kelas Pak Mulfi. Oh, Pak Mulfi. Nah, oke. Itu ceritanya. Masuk budut tuh gimana ceritanya? Jadi gimana ya? Dulu tuh kan zaman kita milihnya 2 ya. Milihnya 2 tapi jurusannya sama. Kita maunya memang waktu itu boomingnya kan proyek ya. Cut dulu nih. Udah dapet suguhan Teh Talua. Teh Talua. Teh Talua. Teh Talua itu dari mana? Aslinya Sumatera Barat. Sumatera Barat. Itu terinspirasinya waktu kita proyek di Padang. Di Padang. Jadi tiap malam sebelum balik kita nongkrong di warung tuh. Disediainnya gini nih, maksudnya disuruh cobain ini. Suruh cobain, wih badan katanya enak juga nih. Kalau bangun tidurnya. Akhirnya kita bilang, wah ini ntar di warkop harus ada menu ini nih. Akhirnya kita jadiin, alhamdulillah. Kapan itu ceritanya sampai ujung-ujungnya? Oh iya, panjang nih. Iya, enak. Ini ada telurnya. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung lagi buat fit. Oke, lanjut. Kenapa emang ada keinginan untuk kita ngobrol santai ya? Santai dong. Santai aja, nggak ini. Saya juga malah sensor nih. Udah bat aja, gampang aja ya. Bener. Kapan tuh dalam arti bukan kapan ya? Kok pengen banget masuk budut atau emang kejeblos atau suruh orang tua atau kayak gimana? Oh enggak, memang pilihan. Pilihan awal. Jadi pilihannya waktu itu kan 2. 2 tapi jurusannya sama. Jurusannya bangunan kan. Nah, waktu itu kita pilih STM Negeri Pembangunan ya. Pembangunan Jakarta tuh yang Rawamangun tuh. Itu pertama. Yang keduanya STM Negeri 1. Jurusannya sama, bangunan. Ketiganya? Enggak, cuma 2. Oh, saya dulu 3. Kita 2. 97 saya 3. Jadi saya 3 STM 1 aja. Saya nggak tahu STM 1 itu apa. Saya nggak tahu itu nama budut. Soalnya saya dulu pindahan. Nah, terus? Iya. Nah, di STM 1 pembangunan apa ya? Kalau nggak salah itu kan harus tinggi nilainya. Kita kan ngepas. Otak kita ngepas. Masuklah lolos di STM Negeri 1. Lolos. Masuk deh. Nah, tapi ada cerita dikit nih. Sebelum pengumuman SMP diterima atau enggak kan, kita pasti prepare tuh nyari sekolahan lain. Oh iya, swasta, cadangan. Kalau negeri pengumuman nanti nggak diterima, kita udah ada daftar. Daftarlah di Sudirman sini Cijantung kan. Udah bayar juga tuh. Oh, Jerman. Listrik waktu itu tapi ngambilnya.
Udah bayar, tiba-tiba pengumuman itu dapat kita diterima. Angus dong. Iya, balik 50% waktu itu perjanjiannya. Jadi nah itu ribet nih orang tua kita. Kata mak kita nih, ibu kita nih. Udahlah di situ kan udah bayar. Kalau kata bokap kita, babe kita nih. Itu negeri. Bagusnya juga negeri, ntar gampang nyari kerja orang tua zaman dulu. Nah, sebenarnya orang tua Om itu tahu nggak sih budut itu? 96? Nggak tahu dia. Oh, nggak tahu. Dia nggak tahu. Sama. Cuma tahunya di negeri. Dia taunya STM 1. Iya, negeri. Bukan taunya STM Budut. Bukan. Oh. Bukan. Jadi udahlah. Iya. Gitu kan. Emak juga nggak tahu tuh. Kagak tahu. Kalau tahu emak itu STM Budut, udah lu ke Jerman aja. Paling nggak dikasih. Ya, terus Akhirnya ambil lah di STM 1. Dan di Om Budut nggak ya. tahu Budut? Tahu lah. Masa kita mau sekolah nggak tahu? Ya, tahu tuh. Karena waktu pas kita SMP sini 98, pas juga ada yang meninggal kalau nggak salah ya. Anak Budut. Iya kalau nggak salah. Terus di lulusan SMP kita juga udah banyak duluan yang di sono. Sebenarnya SMP Badung. Ya enggak, kita ya anak rohis gitu. Nah, Enggak. Kan masuk basis 806. Iya. Nah, Ini enggak cerita, kita enggak terlalu ini ya, apa namanya, enggak terlalu ya ilfil atau kayak gimana. Ya jujur aja, istilahnya bagian dari basis, emang anak basis banget atau setengah-setengah basis? basis banget kita. Basis banget. Basis banget kita. Ngikut banget. Banget. Oh, Banget. Tapi belum nggak nonjol atau masuk bagian dari nonjol nih yang 96 siapa sih? Ya nggak tahu, semua kan ya sama-sama lah. Oh, Sama rata. lah. Rata lah. Itu tahun 96 itu siapa yang megang? Ya nggak ada yang megang-megang lah, Oh, sama rata. lah, sama lah. Iya. Oh, termasuk nih anak basis nih. Basis gitu ya. Iya. Basis. Terus. Nah pas masuk tuh, mulai kan coret-coretan, kita bangga ya coret-coretan Budut. Mak kita mulai curiga tuh, kok coretan lu Budut mulu gitu ya. Budut itu singkatan. Budi Utomo, kan sekolahnya di Jalan Budi Utomo. Terus? Budut itu disingkat, Budi Utomo. Nah, pendaftaran hari terakhir ke Gap. Ke Gap kita ribut sama Api tuh, Fire, Cikidi. Nggak pulang. Lah, ini kemana nih? Open pendaftaran? Oh, masih sekolah dong. Jadi belum masuk ke praktek kan ya? Kita Belum. BLPT. Iya, Pulau Gadung. Kalau saya ngelewatin. Oh, iya. logistik. Ya, terus? Akhirnya mulai ketahuan. Wah, Badung lu ya. sekolah di Budut, tapi rame-rame ke Gapnya. Untungnya. Pulang hari. Botak tapi Pulang nggak? malam? Enggak. Tapi ada kesan di situ tuh. Kita suruh cium tahanan tuh waktu itu. Jadi ada dipanggilin sama ini dari polsek atau enggak? Iya, ke Gap seksi 5 dioper kan. Jadi ada yang ke Gap ngambil becengnya polisi tuh. Udah babak belur. Nah, kita semua nih yang ke Gap suruh nyium. Itu yang ngambil itu pelajarnya atau? Bukan anak kita, bukan Budut, bukan. Oh, bukan orang Budut. luar. Orang luar. Cuma ada pas pada saat kita ke Gap. Maksudnya pas kita udah dikumpulin nih malam. Akhirnya polisinya iseng kali ya, suruh nyium kita. Rame-rame, satu-satu tapi. Nyiumin polisi? Nyiumin tahanan yang satu itu. Oh, yang bonyok-bonyok itu. Udah digebukin polisi. Nah, gimana ceritanya? Kira Polisinya iseng. Kita satu-satu disuruh nyium dia. Nyium bibir lagi. Iya. Wah, itu masih ingat sampai sekarang tuh nggak bakal lupa itu. Kalau saya penasaran yang paling jijik banget itu, paling jijik banget. Saya tahu banget tuh si Anggra tuh. Kenal Anggra nggak? 96 juga kan? 95 dia. Oh, 95. Nah, cewek. Oh, 95. Itu yang namanya permen 1 biji itu kan disuruh kulum semuanya. Najis itu. Gile. Ya, nah, terus itu kelas 1 semua 806. Satu basis. Satu basis 806 basis. kena semua. Enggak semua sih, ada juga beberapa yang nggak ke Gap. Kebetulan kita mayoritas yang ke Gap. Nah, itu ke Gap pertama tuh. Sebenarnya banyak ya. 5 kali. Sampai lulus tuh 5 kali. Itu rame-rame. Yang sendiri
Pernah sekali di Gambir. Kalau saya ke Gap itu yang waktu pas udah masuk kelas 2 kayaknya. Itu yang bareng tuh. Yang berapa bus grafika pindah ke Romangun. Ya itu yang di SK Sunda Kelapa. Itu tuh ditonjokin atu-atu sama siapa? Sama pas Pampres. Bu Mega pada saat itu kayaknya. Itu berkesan. Untungnya pas jatah saya itu udah bawa aja ya kan ke Polsek Menteng. Aman, terasa. Nah, itu cerita masa lalu mah capek. Seru tapi kan kalau untuk dipublikasiin mau nggak kan usah lah. enak orang. Iya, anak cucu jadinya tahu. Ini kan jejak digital. Masa sih mau diinin? Ya kecuali kalau saya sih mau untung aja. Iya, saya yang punya media, rating tinggi man. Ya Om, kalau misalnya emang mau silakan aja. Tapi saya cuma bisa warningin resikonya. Salah. Kita ini aja sentuh-sentuh dikit aja. Iya, intermezzo. Selesai lulus. BLPT ya masih ya. Kita ngerasain BLPT. Prakteknya iya. Itu berasa ya. Berasa. Jadi musuhnya kalau pulang nggak itu aja kan. Iya. Karena ngerasain jalur sono kan. Tapi jujur ya, sekatur-katurnya anak STM 1, dia tuh masuk salon ya. Iya. Kenapa? Karena jalurnya Beda. Prakteknya Beda. Kita ngerasain jalur normal ke sekolah, terusnya kita pindah ke praktek. Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung musuh baru. Kita kenanya di sono malah. Nah, itu dikit lagi. Tancep. Oh, ada lah, banyak lah. Oh, banyak. Ya enggak, maksudnya namanya sekolah 3 tahun tawuran terus ya ada kenanya juga. Ada kalahnya juga. Enggak ngerasain ada tanda-tanda juga. Ada di tangan dikit. Oh. Nah, itu. Ya bukannya ini ya. Ya kita bukan bicara tentang katro atau selon ya, tapi memang kenyataannya memang benar kata Om Petruk ya. Kita tuh masuk di Budut di era 90-an itu terasa memang lu udah kontrak nyawa. Iya. Ya orang yang nggak tahu judulnya mau belajar aja, ya dia udah kontrak nyawa. Bener. Ikut basis, resiko. Nggak ikut basis, resiko lebih parah. Padahal resikonya kalau nggak rumah sakit, kuburan ya. Iya. Meninggal. Tapi nggak ada kapoknya, serunya. Ya itulah makanya solidaritas. Ya ini ya dibilang solidaritas di Budut ya, walaupun kita nggak tahu nih ke depannya setelah alumni itu sendiri. Nah setelah itu lulus, kita ini udah nggak mau cerita tentang sekolah lagi nggak? Bebas aja. Kalau mau cerita aja. Tapi kalau misalnya enggak, kita mau masuk yang kayak ini nih setelah lulus. Mau kemana? Oh iya boleh. Mau kemana? Bukan mau kemana, setelah lulus tuh kuliah nggak sih? Oh, kerja dulu. Kerja dulu. Gawe di mana? Karena sesuai dengan jurusan nggak? Enggak. Murtad dong. Ya, murtad juga. Murtad. Walaupun nanti akhirnya balik lagi nih insaf. Sedikit nyambung juga pada akhirnya sedikit nyambung juga. Langsung kerja atau memang nganggur dulu? Sempet nganggur berapa bulan terus kerja. Di mana? Waktu itu ikut bokapnya temen kan, kontraktor PU. Kebetulan nyambung nih. Ada dong bangunannya. Iya nyambung dikit. Waktu itu perairan, saluran air. Sanitasinya. Ya udah deh. Tapi nggak lama, terus sudah pindah lagi. Sampai terakhir bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri itu bidang sesuai jurusan atau usaha yang sekarang? Ini sedikit nyambung juga sih, maksudnya gini, kan beberapa kali kerja di orang, terus berapa tahun tuh ngikut orang? 99 sampai 2004 lah, 5 tahun lah. 97 sampai 2004, berarti berapa tahun? 6 tahun. Ya terus matematika gue jelek. Iya, 7 tahun. 7 tahun itu memutuskan usaha sendiri, bikin perusahaan sendiri. Wis, modal dari mana?
Nah itu, panjang lagi nih ceritanya. Ya, cerita aja. Mau sejam mau apa, bodo amat. Mau yang denger mau apa, terserah. Nggak, waktu itu ada dunia baru. Telekomunikasi waktu itu kan lagi booming-booming itu. Karena kita teknologi dari mulai pager ke handphone yang handphonenya mahal, kartunya mahal. Oh, bikin Menara. Nah, terus kan mulai booming tuh, handphone mulai booming, terus provider juga mulai banyak, operator mulai banyak. Nah, kerja lah di salah satu kontraktor kayak gitu. Sampai akhirnya kita bisa lah, menurut kita ya. Menurut kita bisa nih, bisa nih mah. Kenapa nggak buka sendiri aja? Akhirnya 2004 memutuskan desain, buka sendiri. Bikin tim bikin perusahaan dengan teman-teman yang ada di situ. Awalnya bertiga. Itu ide siapa? Ide kita. Terus? Awalnya kepalanya bertiga. Tapi kalau palanya tiga memang agak susah. Di awal ya sama lah kayak cerita orang-orang di awal manis-manis, sepakat-sepakat di tengah jalan udah mulai ada yang mau ke kiri ke kanan. Iya, apalagi udah ada duitnya. Iya. Tapi tetap artinya ya kita udah dewasa kan, maksudnya udah sama-sama paham. Ketika nggak ketemu tujuannya sama nih, ya kita pisah. Tapi baik-baik ya, bagi aset lah. Semua aset jual. Itu berapa tahun? 2 tahun. Cuma 2 tahun jalan. Tapi lumayan. Lumayan. Nah, setelah bagi aset itu, baru kita buka sendiri. Pribadi. Pribadi. Sama dengan? Bidangnya sama. Bidangnya sama. Tapi sendiri. Kalau tadi awalnya 3. Subkon. Subkon. Subkon Visat ya? Apa sih? Apa namanya sih? Telco. Telekomunikasi. Nah, sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Nggak kuliah? Kuliah. Oh, kelewat nih cerita kuliah. Ya, makanya ini kuliah tuh pas di kapan itu, 97-nya atau apa selagi 2004 tuh sempat kuliah diambil ekonomi tapi nggak selesai. Sambil kerja. Sambil kerja. Di mana tuh? Di IPMI, Institut Bina Manajemen Informatika. Indonesia. S1 atau D3? S1. Tapi nggak kelar. DO atau kayak gimana atau emang? Enggak, karena memang sambil kerja kan. Akhirnya udah nggak ada waktu deh. Sebenarnya masih bisa nih diterusin nggak? Akhirnya pindah kampus. Kuliah lagi SIP nih. Ambillah jurnalistik kita. Jauh. Itu dia. Tapi dunia baru. Itu tahun berapa? 2000 berapa itu ya? Yang setelah punya usaha sendiri pribadi, baru betul. Akhirnya kuliah. Enggak, yang IPMI itu sebelum punya usaha sendiri. Ya, enggak yang ISIP setelah punya usaah sendiri. Akhirnya artinya kan waktunya bisa kita yang ngatur. Lulus tuh? Enggak juga. Badung ya? Enggak juga. Nah, sampai semester berapa tuh? Atau emang gimana? 6. Tanggung amat. Tanggung banget sebenarnya. Itu apa? DO atau gimana? Udah aja. Udah nggak nurusin skripsi aja judulnya. Enggak. Sampai sekarang gitu. Iya. Kalau ditulisin sebenarnya bisa nggak? Bisa. Ya, istilahnya anggaplah libur panjang bisa, banget. Bisa. Tapi karena NRP kita masih ada. Maksudnya NIP-nya masih itu bisa ya? Kalaupun misalnya kan kita bisa cek, masih bisa kita cek. Kalau misalnya jedanya 5 tahun? Atau terakhir kita cek setahun lalu masih bisa. Itu dari tahun berapa? Ya, jeda berapa tuh? Lama padahal ya. Kayak sayang lah buat titel-titel kan di sini. Nama asli emang Bang Bawi atau Bawan atau Bawi itu? Nama lah. Geren Lalandian basis gitu. Oh, basis justru bukan itu namanya. Oh, bukan. Bukan. Siapa dong? Baot. Oh, Baot. Iya. Baot 806. Iya. Dulu teman-teman taunya itu. Baot atau Boat? Baot. Kirain istilah dari Boat itu. Nakalnya di Boat ya di Baot. Oh, iya. Pas kita alhamdulillah dikasih kesempatan ke Tanah Suci, kita maunya dipanggil nama asli aja lah gitu. Itu kapan? 2007. Ini apa? Umroh atau haji? Oh, haji. Maaf. kebetulan. Tahun berapa? 2008? 2007. Dari hasil usaha yang subkon ini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sekarang nih apa sih namanya? PT-nya itu masih ada nggak? Masih. Oh, masih Aktif. 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 Masih aktif. Itu PT-nya apa? Benua Interline. Benua Interland. Oh, Benua Interland adalah subkon promo aja lah. Enggak, tapi gini juga. Itu kan subkon ya. Karena kita nggak ada apa namanya investor ya. Bukan nggak ada. Kita agak sedikit idealis juga. Ente cocoknya nih ada nih alumni tahun 73. Kenapa? Ente japri aja. Menjadi sub. Dia mau bangun lagi. Dia orang Telkom. Oh. Orang Telkom. Iya, waktu itu agak sedikit idealis. Pensiunan nanti. Nggak mau terima investor waktu itu. Terus? Karena nggak mau juga diatur-atur gitu kan. Maksudnya gitu. Bukan nggak diatur-atur sih. Ya secukupnya lah, paling buat makan aja cukup lah kalau jadi subkon kan. Jadi punya ilmu cukup nih, nggak Iya. kalau mau banyak berlebihan, gue nggak mau dikejar dunia lah gitu kan. Ya nggak juga, Oh, enggak. bukan gitu juga. Bukan gitu juga, Gila. tapi itu cukup lah buat makan sama kehidupan kita yang nggak terlalu banyak pengennya, cukup lah. Tapi PT itu berapa karyawan? Atau cuma main sendiri, tapi nanti gampang ngambil? Awalnya banyak, kita punya staff juga banyak. Kita terimain S1 teknik sipil tuh awal-awalnya. Ini mantap ini karena pandemi atau apa? Nah sekarang ini lagi pandemi nih. Kebetulan 8 bulan ya, 9 bulan nih. Setahun ini? Hampir setahun lah. Hampir setahun Hampir ini. setahun lah. Makanya stop atau nggak bisa, emang nggak dapat project? Kebetulan nggak ada, memang belum dikasih peluangnya lagi. Nah itu karyawan gimana? Terakhir kesini kita pakai freelance. Oh. Awal-awal kita pakai staff. Oh, sekarang posisinya tetap kalau sendiri, kalau setelah pas dapat tender atau project nah Baru. ambil freelance-freelancean yang memang itu sebenarnya udah ada. Ada, udah siap. Udah siap. Oh, Maksudnya orang-orangnya yang mana mesti dihubungin ketika yang ini nanti pas pada saat kita ada kerjaan di sibuk, kita punya yang ini, kita punya yang ini. Ada plan B, plan A, plan B, plan C lah. Jadi saya ini ngedatengin seorang bos ya. Ya enggak juga, bukan. Itu biasa aja. Ya masuklah kategori walaupun kecil. Ya, ya enggak juga. Oh. Sama aja lah, kita kuli-kuli juga. Nah, dan larinya ini ke kedai gimana ceritanya? Nah, Ini apakah masa pas pandemi atau emang masih tetap berjalan dengan usaha formalnya, masih ada proyek-proyek aktif, terusnya ngebuka kedai katanya ini? nah, jadi ceritanya nih, di kantor kita tuh garasinya agak lumayan luas nih awalnya nih. Sebelum di sini. Kan Warkop ini dari 2015 sebenarnya, cuma sempat jeda aja. 2015, sekarang 2020, 5 tahunan ya? Tapi sempat jeda 3 tahun. Jadi waktu itu gini, kantor kita garasinya lumayan panjang. Itu yang kita manfaatin, garasinya itu buat warung kopi. Itu kantor sewa? Sewa. Jadi dapat idenya waktu itu gini, kita liburan nih sama istri kita sama anak kita ke Bali. Backpackeran sama istri sama anak di Bali, nongkrong gitu kan, backpackeran kan. Terus suka ngopi-ngopi juga. Nah, muncullah ide di sana tuh. Ini kayak gini aja, kita punya tempat garasi kantor gitu kan daripada kosong. Pulang dari Bali kita eksekusi. Kebetulan ada juga modalnya dikit. Sebenarnya itu kedai kantor ya, tapi dijadiin umum? Enggak juga? Memang buat umum. Buat umum. Tapi nggak nyangka bisa boom. Iya. Dulu 2015 emang udah mulai kafe tenda atau kedai-kedai kopi belum ada kan sebenarnya? Jarang. 2015 ya, 2015. Tapi apakah istilahnya udah mulai namanya kopi-kopi racikan original itu udah mulai banyak? Belum? Udah ada tapi belum banyak. Jakarta ya? Belum? Iya, udah ada tapi belum banyak. Dulu kan sempat ada warung-warung tenda. Dulu kan boomingnya tuh di Pasar Santa kan? Iya. Apakah dari booming Pasar Santa itu udah mulai? Atau berbarengan? Gini,
Kayaknya duluan mereka. Cuma kan di Srengseng Lenteng Depok sini jarang. Jarang. Dan waktu itu kita juga nggak mau muluk-muluk, cuma buka warung kopi jual gorengan, cuma itu awalnya itu. Tapi kopi racikannya kayak... belum sampai kepikiran. Masih pakai kopi sasetan. Kopi sasetan. Jadi cuma idenya simpel nih, garasi kantor jual gorengan, kita beli gerobak tukang gorengan depan. Karena itu di pinggir jalan dan orang banyak sekarang arah Depok kan. Pikir kita cuma berharap orang pulang kantor mampir dulu beli gorengan, paling nggak ngeteh ngopi. Udah cuma tok itu. Gua ekspektasinya nggak, gua ntar jadi kayak gini nggak. Natural aja, alamnya aja, ngalir aja. Dilalah, jalan, mulai buka, rame. Karena kita nggak nyangka juga, karena itu jalurnya jalur cepat tuh, di samping Alfamart deket BBK Leo itu, sebelum UI. Dilalah orang rame. Akhirnya tadinya meja cuma 2, bikin lagi 3, bikin lagi 4, bikin lagi sampai penuh, sampai meja kantor akhirnya kita keluarin. Ganggu nggak dengan aktivitas kantor? Karena itu bos beda. Bukan juga. Itu karyawannya apa? Iya, ada yang kerja juga di dalamnya kantor. Jadi depannya itu warkop. Tapi ini nggak terbagi. Wah, gua harus memilih nih antara ini. Enggak. Karena emang kita kan hobi nongkrong, anak-anak budut kan hobinya nongkrong. Iya, seneng aja juga. Kantor kerja pusing dikit, ke depan dikit ngopi sambil ngeliatin orang ngopi. Nah, muncullah ide live musik. Bikinlah live musik akustik, gitar 1, itu pun belum punya gitar, kita minjem. Kamu sendiri yang main? Enggak, orang ada yang main. Minjem, soundnya juga sound kompo gitu kan. Ya paling biar ada suara-suara doang awalnya. Awalnya. Akhirnya kita kasih space sedikit buat panggungnya. Mulai itu. Lama-lama seru juga ya, orang ngopi ada musik-musiknya. Iya. Mulailah nyicil, beli gitar, beli sound dan segala macemnya. Nah itu cerita, yang live musik itu dia ngamen atau kita yang bayar? Kebetulan ada orang sini juga, orang sini otodidak bisa main gitar dan kebetulan lagi nggak ada job. Kita ajak nongkrong, sekalian main gitar, terus kita kasih uang saku. Oh, adalah istilahnya ente yang hire dia, bukan yang judulnya. Ya nggak, lu udah nih ada tempat, ada alat, lu ngamen dah, tinggal kecerekin aja taruh situ, gua nggak bayar gitu kan. Ada aja kan yang kayak gitu. Oh ini enggak. Nah itu kita bayar per minggu. Oh jadi gini, para buduters. Sekarang lokasinya ini katanya Ribon. Ya. Sebenarnya lokasi yang sebenarnya itu adanya di daerah. Ya. Apa? Sebelum UI itu. Nah itu kenapa? Itu sewa. Sewa. Itu sewa. Waktu itu mau dipakai sama yang punya. Kayak model rumah atau kayak gimana? Oh kantor. Kantor tuh dalam artian ruko atau? Enggak tingkat sih. Cuma memang di situ kan tempat kuliner dan toko-toko lah ya. Tempat orang jualan. Nah, tapi bentuknya kayak semi ruko atau kayak semi ruko. Jadi di dalamnya masuk ke dalamnya itu kita buat kantor, depannya garasi panjang. Jadi emang ada gerbangnya? Ada gerbangnya. Ada gerbangnya. Nah itu yang kita manfaatin buat warkop katanya itu. Baru gitu. Nah itu 2015 dan sampai 2017. Dan baru pindah ke sini. Belum juga. Mana lagi nih? Iya, itu sempat keep 3 tahun. Sempat jeda 3 tahun. Jadi kantor kita pindah ke Gas Alam sana, Sukatani dekat rumah. Udah kita fokus di kerjaan aja. Warkopnya mati. Karena waktu itu obsesi kita bikin nerusin warkop maunya di pinggir jalan gitu. Nggak berpikir bakalan muncul. Yang muncul pun orang bakalan datang gitu kan. Iya, nggak berpikir apalagi di sini walaupun di tanah sendiri nggak berpikir karena di sini jalan buntu itu kan. Kalau nggak di pinggir jalan susah juga gitu kan. Lama akhirnya keadaan yang bikin kita jadi berpikir lagi, realistis aja lah udah kan gitu.
Ketika udah nggak sanggup bayar yang di pinggir jalan, lu mau gimana lagi? Yang ada, ya dimanfaatin. Adanya ini. Nah, ini masuk sini, buka lagi di sini? Baru 5 bulan lah. 5 bulan? 5 bulan. 5 bulan. Oh, baru 5 bulan. Nah, gimana kalau bicara tentang, sebenarnya 2 tempat ya? Pastinya 2 tempat ya? Apanya nih 2 tempat? 2 tempat istilahnya sebelumnya di sana kan? Ya. Sebelumnya, nah di sini bicara omset gimana? Oh, Di ya. sana gede banget atau gimana? Yang pasti turun lah, apalagi di tengah kondisi kayak gini kan, pandemi, orang masih banyak yang takut kumpul-kumpul kan, pasti pengaruh lah. Tapi kan masuknya waktu itu belum pandemi kan? Udah. Udah. Oh udah. Udah. Mulai usaha pas pandemi itu berjalan. Betul. Nekat. Karena emang lagi nggak ada juga kan? Betul. Dan ternyata di luar dugaan juga, artinya pada saat ketat-ketatnya PSBB, usaha harus jam 9 tutup gitu kan, jam 7 harus sudah tutup. Mereka kan yang nggak boleh keluar, yang nahan diri di rumah tuh, haus juga mau nongkrong gitu, maksudnya pengen nongkrong di mana tempatnya kan. Nah, kalau di pinggir jalan susah, udah pasti ditegur kan sama Pol PP. Dan kebetulan ada di sini di pinggir kali kan, pinggir Ciliwung, di ujung pula jalan buntu juga. Ya udah, kita alhamdulillah kebagian hikmah dari pandemi juga. Cuma memang protokol kesehatannya tetap kita siapin. Ya, ada ininya kan, sanitizer, ada cuci tangan, masker disiapin kalau perlu, ya kan. Oh gitu. Benar. Social distancing nih, sosial, ya kan, walaupun nanti nggak pakai masker. Tetap kita jaga gitu. Nah, gimana 5 bulan? Terasa nggak ya? Soalnya memang udahlah. Oh nggak tahu, nggak kesini dulu dong. Sekarang ini yang megang, bener-bener yang megang dari mulai meracik kopi atau apa itu Kita. Oh, Om juga? Ya, sampai kita bikin Itu tarik. belajar atau kayak gimana? Atau lihat tutorial YouTube terusnya coba atau apa? Kayaknya mesinnya biasa aja, saya nggak tahu, saya belum lihat mesin Manual. Manual. Ada juga sih yang pakai listrik tapi kita nggak pakai. Akhirnya nggak pakai. Pakai yang manual aja. Nah itu gimana? Dan kebetulan juga kerjaan kita sebelumnya kan banyak ke daerah-daerah, banyak nyoba-nyobain kopi, terus minum-minuman kayak gini juga nih, teh talua. Kita coba di warkop, kira-kira masuk gak ya? Maksudnya orang nerima gak, orang Jakarta nih? Ini kan minuman orang rata-rata di Sumatera Barat kan. Awalnya ya kita promosiin juga. Bahkan teh tariknya pun kita kasih tester dulu aja. Teman-teman yang datang ke sini kita kasih cup yang kecil tuh, kita bikinin, kita kasih cobain. Apa nih? Gaya marketing. Teh tarik. Tapi teh tariknya bukan sasetan. Kita nggak sasetan. Nah, itu ilmunya di mana? Kita racik sendiri. Karena ada teman juga dari Malaysia bilang mereka di sana teh tariknya kok terasa ya rempah-rempahnya gitu. Kayaknya ada kayu manisnya gitu, sama kapulaga gitu kan. Ya kita coba kasih tambah kapulaga sama kayu manis dengan takaran-takaran awalnya, kelebihan inilah, kelebihan itulah, biasalah eksperimen sampai ketemu takaran yang pas. Sendiri bikin ramuan sendiri. Terusnya nulis ini kopi ini gulanya segini, ini gitu. Oh bukan emang sekolah? Oh enggak. Oh istilahnya ngikut orang dulu? Enggak. Dan ini menu favoritnya apa? Teh tarik sama teh talua. Teh talua. Ini kondisi ya lumayan terpencil juga ya, mojok, masuk lingkungan kampung ya. Kampung. Di sini yang usaha cuma ente doang di sini. Sebelah warung kelontong. Warung kelontong, ya. Enggak yang model-model enggak ada. Gitu, enggak ada. Ini kalau ngeliat menunya, ya kan ada minuman panas, minuman dingin. Rata-rata. Oh, teh tawar masih 2.000. Teh manis katanya masih 4.000, hot sama 5.000. Yang dingin
Rata-rata kopi. Ini kopi racikan yang mana nih Om? Yang kopi racikan yang mana sih? Nih, yang ada di sini. Enggak, harganya? Harganya 10.000. Oh, 10.000. Iya, harganya 10.000. Paling mahal. Nah, sudah. kopi Nusantara ini. Paling mahal? 10.000. Kopi paling mahal di sini 10.000. Paling mahal 10.000. Oh. Nah, ini teh telur nih. Iya. Oh iya, saya bilang teh telur. Iya, talua itu kan telur artinya. Iya. Oh, talua telur. Iya. Iya, saya bilangnya kalau ke ke rumah makan Padang tuh teh telurnya. Ya itu talua itu telur. Ada makanannya nggak? Indomie, roti bakar, sama pisang bakar. Udah itu aja. Oh, warkop standar. Ngeracik juga itu. Ya standar lah, cuma bikin kayak gitu mah semua iya. bisa lah. Ya inilah. Ini menu-menunya. Lokasinya tinggal di Google Map aja. Kalau enggak, emang punya fanpage atau apa sih yang media promosi enggak? Belum ada Instagram atau apa? Instagramnya ada tapi ke apa? GoFood-nya belum. Oh, GoFood belum. GrabFood belum. Oh, biasanya yang rame hari apa aja? Ya nggak tentu juga sih ya. Nggak tentu juga. Terusnya bukanya dari jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 jam siang 12. sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Rata-rata kalau boleh tahu omset lumayan. Ya standarnya warung kopi lah. Standar warung kopi di ujung jalan gitu kan. Kalau kata Agnes ujung jalan nih. Iya sih, karena mungkin nggak ngitung biaya ini ya. Sewa tempat doang ya. Tapi biaya yang lain ini masih tetap ya. Karyawan berapa? Cuma berdua aja nih. Itu siapa? Iya ini yang bantu kita. Oh, orang lain. Iya. Oh, berdua doang? Ya. Ini sebelah ada? Sebelah ada adik kita. Oh, nitip usaha. Es dia, khusus es teh rakyat. Oh, bikin juga, racikan juga? Bikin. Oh. Es teh rakyat dia. Jadi benar-benar murni ini. Ya. Ini es teh rakyat ada di baliknya tuh menunya. Nah, itu tuh. Oh, gitu. Oh ya, tentang katanya ini. Oh, ini iya. apa kata-katanya itu kenapa Oh, bisa iya. ada? Seru nih. Encres ya? Ini apa sih namanya? Hashtag. Hashtag. Enggak, ini sih enggak pakai ini. Katanya itu kenapa? Itu dari 2000 Dari awal. Jadi gini ceritanya nih. Wah, ini seru nih cerita katanya. Jadi ini kita belum closing jadinya. Kita lanjut aja terus nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dong. Ya bebas ya kan. Ya, terus iya. Waktu bikin warkop tuh, kita mau warkop aja udah jualan kopi, gorengan deh. Tapi kita interior kan, maksudnya kita gimana pantasnya gitu kan. Ada tukang kita kan, bikin malam kita ngerjain sama dia berdua, ngegaris, pakai cat, ngebentuklah bata merah gitu, bata merah, tapi pakai cat. Merahnya itu pakai cat genteng, garisnya itu, line-nya itu pakai cat genteng juga, cuma beda warna, putih, silver waktu itu. Setelah jadi berbentuk bata kan, terus kita mau ambil gambar, foto dari agak jauh. Ini mah kecakepan kalau ukuran warkop gitu kan, kecakepan kalau ukuran warkop, itu belum ada nama nih. Nah, kita ngobrol lah dengan orang dekat pastinya kan, istri orang rumah kan. Ini warkop mau dinamain apa ya? Ya terserah lah mau dinamain apa gitu. Terus kita tanya teman-teman, ya bebas lah yang punya lah yang mau namain. Bingung kita, nggak bisa langsung ada keputusan hari itu. Sampai berapa hari kemudian kita cuci mobil. Lagi cuci mobil, sambil nunggu cuci mobil kita ngeliat-liat foto itu. Katanya warkop, kok kayak bukan warkop gitu ya? Karena fotonya kayak bukan warkop. Katanya warkop, tapi kayak bukan warkop gitu, gitu terbesit gitu. Apa katanya aja? Udah deh, coba katanya. Pulang ngobrol sama istri. Udah, gue udah ketemu. Namanya warkop katanya. Karena kayak bukan warkop kan fotonya. Wah, apaan sih namanya gitu? Itu nggak ada tanda tanya. Ya, terus sih nggak ngejual lah namanya gitu. Emang nggak ada nama lain? Apaan dong gitu?
Tapi katanya kayaknya mantep deh kalau lihat foto. Iya. Dia bilang gitu ke istri. Kata dia nggak setuju. Enggak lah, namanya nggak ngejual. Kalau mau yang lain aja. Nah, coba juga kan teman-teman deket. Gue mau namain ini warkop katanya. Alasannya apa? Coba lu lihat fotonya. Iya kan? Bukan warkop kan? Katanya warkop, tapi kok kayak bukan warkop gitu. Ya nggak ngejual lah, masa warkop namanya katanya gitu. Tapi kita yakin waktu itu, punya keyakinan lebih lah. Oh itu Kan keputusan tetap di kita kan? Kita cuma minta saran. bukan jiwa seni yang sense-nya ada di situ gitu kan, dengan kalimat itu kayaknya gitu kan beda dari yang lain. Gue juga nggak ngelihat itu seni. Gue cuma Feel seninya tanpa menunjukkan emang gue bukan seni. Iya, maksudnya optimisnya lebih besar dari pesimisnya. Cuma itu aja modalnya. Ya terserah. Akhirnya kasarnya nih. Terserah gue yang punya warkop, gue mau namain apa kayak akhirnya gitulah. Ya, terbesit gitulah. Cuma nggak ngomong langsung ke istri sama teman-teman enggak. Ya udahlah, tetap katanya. Patenin lah katanya. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Terus gimana nih? Oke, cerita itu ya ini ya. Nah, fenomena yang lain nih. Bang Haji Bawi ini adalah salah satu ketum ya, ex-ketum ya. Mantan ketum 806 Ya. periode kemarin ya. Periode sebelum ketum yang sekarang, sebelum Eble. Nah, terusnya ngeliat fenomena ke depannya itu gimana ya? Perkumpulan Budut setelah alumni. Kalau gue rasa sih keren lah, maksudnya makin kesini kan umur makin tambah, Makin dewasa ya. makin dewasa, solidaritasnya makin oke. Terus ke sosialnya juga hampir semua basis rata udah mulai digalakin ya, maksudnya sosial, kegiatan-kegiatan sosial positifnya udah mulai lebih dominan lah dibanding dulu. Tapi kalau ngeliat Facebook ente kayaknya ente netral ya, nggak berkiblat dari sisi politik. Ya semua orang pasti punya pilihan Ya punya politik. pilihan, tapi pada saat misalnya ente nggak terlalu menunjukkan Iya sih. gue nggak pro ini gue pro ini tapi gue nggak nunjukin pro ini loh, Iya, ya kan? iya. Karena apa karena karakter ente atau karena memang ex ketum nih? Enggak juga, karena memang kita kan sebenarnya udah sama-sama tahu, cuma banyak teman-teman juga yang lupa kali ya. Politik tuh apaan sih? Paling kita dibohong-bohongin doang kan gitu. Iya Maksudnya sih. dibohong-bohongin, ya terkadang kita juga sampai mati-matian bela-belain. Ternyata setelah itunya apa sih ininya buat kita gitu? Ternyata enggak juga kan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita udah tahu. Apalagi Budut yang sering denger lagu Iwan Fals apa? Politik apa katanya? Dunia politik penuh dengan intrik. Bener-bener. Pales banget nih. Ya Budut rata-rata gitulah. Iya, Pasti. apalagi 806 dengan Iya, rata-rata. krisis Krisis balas. Iya. Udah pastilah itu. Nah, terus ke depan, ya kan? Ada pikiran apa lagi nih setelah mungkin pandemi selesai, kan? Apa emang istilahnya? Ini kedai, kalau saya lihat sih, ya mungkin ya untuk saat ini saya nggak tahu nih, emang mau modelnya seperti ini dengan kondisi ya tanah masih main tanah gitu kan? Ini kayaknya bekas rumah di ini ya dibongkar atau gimana? Bukan diurukan. Oh, bukan. Emang tadi Tadinya tanahnya agak turun gini nih. Terus oh, kita uruk. emang ini parkiran aja udah Tanah kosong ini. dari dulu. Dari dulu. Kebon lah ini. Oh, kirain udah emang rencana dibangun enggak? Ya tadinya mau dibangun. Oh, Cuma memang belum ada rezekinya kan. Ya kita maksimalin aja dulu. kan orang bangunan. Apakah udah puas nih dengan interior seperti ini? Ya enggak lah. Kirain. Ya, Saya enggak sih lah. sedikitnya masih waduh kurang layak. Kurang, iyalah. Masa sih pakai terpal. Bener. Tapi itu tuh kayaknya udah ada screen monitor itu. Ya waktu itu pakai nobar. Waktu derby Milan. Cuma kebetulan kan alat-alat kita semua udah kanyut nih. Emang banjir.
Dikecilin. Oh, Dikecilin karena kebutuhan yang lebih penting kan. dilem. Belum lem biru, dilem doang. Bener. Nah waktu itu Milanisti mau pakai tempat. Kita bilang tapi peralatannya kita udah nggak ada. Kalau mau pakai silakan tapi bawa peralatan sendiri. Ya mereka yang bawa sendiri. Kita punya screen aja. Oh gitu. Saya apa ke depannya istilahnya mungkin setelah pandemi ini terusnya udah gue mau interior mau kayak ya, ada sesuatu tuh bagus banget itu kucingnya 806 Stray Cat ya. Nah itu terusnya apakah istilahnya ini bakalan digimanain Bener-bener. Bakalan disemenin atau ditambahin tile ubin atau kayak gimana? Iya rencana depan paving block, dalam kita mau pelur nih. Mungkin dalam waktu dekat dalam dulu kita mau pelur. Oh gitu, terusnya masih semi permanen atau emang udah permanen kayak gini enggak? Semi permanen. Masih semi permanen. Ntar mau kita geser barnya di dalam. Tapi bakalan istilahnya dipertahanin. Apanya itu? Iya kedai ini. Iya. Oh itu. Iya. Kalau misalnya ternyata usaha yang Sukonnya ini berjalan dengan normal. Enggak mau beriringan. Oke. Karena memang kita seneng ngopi, seneng ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu nongkrong di mana-mana. Ini anak-anak sering ngumpul kan di sini? Sering banget. Sering banget. Ini basis atau perorangan atau angkatan? Macam-macam. Yang angkatan pernah acara di sini, yang basis juga pernah acara di sini, yang kelasan juga pernah acara di sini. Bahkan Grafika Romangun tuh pernah juga acara di sini. Oh. Yang ngopi pun banyak juga teman-teman dulu, maaf nih, musuh-musuh kita, musuh-musuh budut, anak penerbangan. Bahkan mereka awalnya nggak tahu. Gitu pas kita lagi kebetulan pakai kaos budut, abang alumni budut bang? Iya, gitu bilang. Oh dia nggak ngeliat itu? Dia nggak mungkin. Nggak itu. Waduh, kenapa waduh kita bilang gitu? Saya musuhnya budut, di mana? Saya penerbangan dia bilang gitu. Oh ya nggak apa-apa, 2000-an lah. 2000-an. Iya. Nah, ya kita bilang, ya itulah masa lalu lah, ngopi-ngopi aja gitu, bilang santai lah. Kata temennya kan sering ke sini. Wah di sini sarangnya budut loh. Sini sarangnya budut loh. Oh dia bukan anak penerbangan. Ya kan? Iya temennya. Ajak ke tempat kesini aja, ya kan. Sini sarangnya budut. Waduh. Ya kagak lah, santai aja gitu ya bilang. Tapi sering akhirnya kemari. Bahkan sempat beberapa kali ketemu teman-teman. Dia bilang nih alumni penerbangan nih, kita kenalin. Ampun bang, ampun katanya. Ya enggak lah, kata anak juga itu mah dulu lah, masa lalu. Iya dulu masa lalu juga kan. Sekarang kondisinya juga beda. Kayak di Mistik aja sebenarnya masanya sudah nggak ada, ya kan. Betul. Sampai ujung-ujungnya kita mau kayak kemarin lah futsal. Iya, kita cerita juga kalau sekarang tuh malah kita acara bareng, baksos bareng tuh Kapanca kan. Iya. Terus futsal segala macam. Ya, tapi kan masih ada yang orang alergi kan. Makanya kalau kemarin ya bukannya kenapa-napa, ini cerita sekilas aja banyak. Ya karena mungkin di Mistik kali ya. Di Mistik yang istilahnya pelajarnya itu memang masih ada. Mungkin 10 orang, tapi kalau bicara tentang all base yang Mistik yang dulu di era 90-an bisa 2 bis ya udah kagak ada ceritanya. Gak ada. Jadi ngapain ujung-ujungnya kita masih mempertahankan egositas ya kan. Nah ini kita juga udah alumni sekitar 20 tahun atau apa. Ya udah. Tapi kalau ya bisa ya futsal perdamaian atau futsal antara rival. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya di basis lain yang masih pelajarnya masih banyak. Benar. Ya itu hak mereka ya, sebatas ini loh kita udah mencoba membuat sesuatu yang positif untuk kedepannya. Ujung-ujungnya paling ada aja yang ngomongin udah unscribe. Iya. Bodoh amat. Gue ngarepin apa? Gue mau membuat sesuatu. Channel ini ya setidaknya ada sisi positif loh di Budut, lu cerita masa lalu. Bandelnya orang juga udah tahu, tapi kan kita udah capek. Kapan sih Budut itu yang kelihatannya positif? Iya. Tuh. Nah, belum closing atau closing aja lah. Gimana nih sepak terjang? Ya setidak-tidaknya ngasih sesuatu motivasi lah dari cerita kita kan nggak. Kamu juga nganggap ya dari mulai
tadi cerita di masa sekolah itu kayak gimana, ada nggak sedikitnya himbauan atau kayak gimana ya, kita nggak bisa menyebut ini stop tawuran atau gimana, tapi dari versi Haji Bawi, Bang Bawi ini sebagai ex-ketum 806 mungkin bisa memberikan ya nasihat atau ya motivasi lah buat para pelajar. Silakan lah. Kalau menurut gue sih pelajar itu kan masanya ya, kita nggak bisa bendung juga, paling cuma kasih himbauan berdasarkan pengalaman yang udah duluan, kan kita udah duluan nih, udah duluan. Ya memang masanya mereka seperti itu, nggak bisa juga kita paksa atau kita kerasin, paling nggak koridor-koridornya sekarang ini kan lebih ketat, terutama menyangkut ke hukum ya. Kalau dulu kan zaman kita mungkin masih kenakalan remaja. Kalau sekarang kan bawa senjata tawuran, bahkan kalau ada korban itu masuknya udah kriminal segala macem. Kalau menurut gue sih jalanin aja masa mudamu gitu ya, masa muda lu gitu kan. Memang masanya. Cuma jangan lupa koridor hukum itu tetap harus tahu lah, paling nggak batasannya sampai mana. Iya. Kalau buat diredam mereka berekspresi, apalagi yang positif sih kita dukung banget. Kalau istilahnya negatif kita nggak bisa ngomong apa, karena kita yang dulunya sebagai pionernya juga. Iya. Tapi ya setidak-tidaknya beda zaman, beda resiko. Beda, pasti. Walaupun kenyataan resikonya itu tetap di sini masalah cacat, hukum, sama nyawa. Betul. Tapi setidaknya menurut saya yang pernah saya pelajarin tentang sisi tawuran, di era 90 memang eranya emang masih dikategorikan kenakalan remaja. Tapi kalau di era sekarang ya jujur aja udah sulit. Gitu. Iya. Kita dulu aja kita ya ngerasain nggak waktu di karet? Lewat karet nggak ya? Enggak. Oh, saya lewat karet, kalau ada apa-apa tuh razia tuh, wah diturunin, ya diberhentiin, diturunin razia sejam. Sekarang transportasi aja udah beda. Iya, pakai motor ya. Pakai motor, busway atau apa? Ya bukan apa-apa ya, metro mini yang kecil-kecil juga udah hilang. Kita bawa hitungannya bawa sajam juga udah bakalan ketahuan. Bener. Nah, kalaupun naik motor ya maaf aja, gitu kan. Mikirin motornya, kalau kita mah ngebayangin kalau bus umum kan hancur ya hancur. Ya udah gue nggak mikirin kan. Tapi kalau motor babet lah ini motor orang tua kan, ya mikir situ satu. Keduanya saya berpikir malah kayaknya dulu ya bukan saya orang lapangan banget, mungkin om ngerasain kali, anggaplah istilahnya pernah ya sedikitnya ngasih tanda ke musuh-musuh, ya kan? Tapi dicarinya kan, nggak terlalu. Iya. Jejak saksi itu langka. Malah kadang kalau misalnya anak budut yang ribut udah, kadang ada istilah dulu katanya wartawan pun ogah. Polisi pun udah dah, ya kan, sisanya baru dah, kan. Kalau ada kasus besar baru diangkat, baru dia mau. Nah, tapi kalau sekarang BB-nya banyak, om. Banyak. BB itu dalam artian barang bukti. Anggaplah hari ini kasus misalnya, oke, gue ngecus anak mana, besok juga lu tangkep. Iya. Kenapa? Ya lu sendiri. Sorry ya. Dulu kita punya strategi, sekarang kayaknya nggak ada strategi. Strategi itu dalam artian kita sendiri yang ngeliput dengan handphone kita, atau mereka rival kita ngeliput, atau kanan kiri kita, lingkungan. Bener. Kayak kasus kemarin kan ujung-ujungnya ada aja Gojek atau apa videoin atau ini bebek yang kalaupun lu buron pasti ketangkep. Benar. Saya itu doang, cuman ngasih sedikit sih beda zamannya sih ya. Iya, itu yang seremnya gitu kan. Apalagi sih jejak digital. Kita nggak tahu. Itu. Jejak digital mungkin istilahnya di FB, di media sosial kita ngasih ini ada kan. Itu sayang aja. Kalau saya sih sayang aja. Mending mungkin ya
ya kenakalan lu lampiasin kemana kek? Iya. Atau mengeksplorkan diri itu istilahnya ya sayangnya mungkin pensi atau apa kurang di STM. Oh iya. Udah gitu kan mereka gini juga pasti punya rasa kebanggaan lah dengan nama besar Budut kan. Dan identiknya ya tanda kutip itu dulu itu kita gimana sih? Dulu abang-abangan gue nih senior gue nama ini kan punya kebanggaan tersendiri dan mereka kan juga mau kayak gitu. Cuma beda zamannya itu yang mereka kasihan juga sih sebenarnya si Malakama ya. Iya. Di satu sisi mereka mau kayak abang-abangannya gitu kan, tapi sekarang beda. Terus mau coba dengan cara yang lain, yang lainnya bilang nih yang lebih senior, oh nggak Budut banget lu begitu gitu kan. Iya. Satu sisi jadi kayak gitu, kasihan juga sih sebenarnya, dilema juga. Kalau dibilang nggak Budut banget sekarang bisa jadi gitu kan kenapa? STM-nya cuma 1, Iya. 4, perempuannya banyak. Bener. Beda sama kita dulu laki mulu. Sebenarnya juga kalau dengar-dengar dari kawan-kawan paradigmanya dulu sama sekarang kan beda ya. Maksudnya paradigmanya gini, kalau dulu tawuran, kalau sekarang kan prestasi ya. Walaupun udah banyak juga ada beberapa prestasi yang teman-teman dapetin adik-adikan kita di sekolah. Cuma kan nggak terlalu ke expose ke kita, ke alumni, ke alumni yang lebih tua gitu. Iya. Yang tahu kita ribut, saya udah tahu ya ribut. Tapi prestasi banyak sih. Banyak prestasi gitu. Salah satunya saya kemarin baru ngeliat ternyata ya di SMK 1 Jakarta itu ada jurusan kayak sinematografi yang akhirnya kita tuh kayak ada kayak festival film Budut. Iya, keren ya, multimedia gitu ya. Keren. Iya. Dan sayangnya alumni nggak ada yang tahu. Iya. Itu ya mungkin peran IKAT 1 Jakarta. Bang Muhtar. Jangan kayaknya gini juga, maksudnya jangan dipaksa juga yang muda-muda yang masih sekolah atau yang baru lulus sekolah mengejar kita, maksudnya mengejar kita, ngedeketin kita yang backgroundnya beda dengan yang sekarang. Iya. Kalau dulu kan kita identiknya dengan tawuran. Kalau mereka mencoba mendekati Budutnya zaman dulu, mereka pasti maunya ribut. Iya. Tapi coba kita yang turun gitu, kalau ke bawah. Mereka kan harus berprestasi karena memang beda zamannya kan. Dituntut kayak gitu, entah itu keahlian multimedianya yang tadi kita bilang tuh, atau dengan yang lain-lainnya. Itu yang perlu kita selamin juga, maksudnya kita tahu juga. Nah, satu lagi ya untuk motivasi nih, ya motivasi ya buat pelajar, buat para alumni ini tentang ya kisah yang mungkin ya nggak naik terus ya, gitu. Iya. Bukan sesuatu ya kadang naik, kadang turun, tentang ya semangat untuk berkarya atau berusaha lah. Oh iya. Pastilah. Oh benar-benar. Kalau semangat tuh jangan sampai habis lah. Kalau semangat kendor, selesai lah udah hidup. Terus juga kalau rezeki ya, dunia ini sebenarnya kita apal ya, kita rata-rata kan 40 tahun nih, atau mungkin udah 30-an ke atas lah. Udah setengahnya lah, udah setengahnya tinggal sisa ya. Sisa. Siklus hidupnya kan memang kayak gitu. Orang hidup kayak gitu, kadang di atas, kadang di bawah. Dan kita tahu sebenarnya, oh sekarang lagi ada nih, terus ntar lagi nggak ada. Padahal kita tahu ntar bakalan ada lagi. Terus pas lagi ada juga kita tahu ntar bakalan ketemu nggak adanya nih. Cuma yang membedakan pada saat kita ada, kondisinya pas lagi siap apa enggak, pas lagi nggak ada, pas lagi siap apa enggak. Itu judulnya ini suruh belajar bersyukur. Sabar dan syukur. Benar. Jadi ini ada satu pelajaran juga nih. Cerita. Hikmah. Ketika buka ini nih, yang sekarang 5 bulan berjalan ini, awal-awal itu ada sedikit pesimis. Karena ini lokasinya kan adanya di Jalan Buntu, di situ udah nggak ada jalan lagi. Iya, akses cuma satu dong. Jembatan. Sana. Dan ini adanya di dalam dan harus lewatin pohon bambu gitu. Iya kan? Gelap gitu kan? Iya. Kita agak sedikit pesimis. Ada sedikit pesimis, ya manusiawi sih.
karena kondisi kita harus buka warung di dalam karena kita nggak bisa bayar sewa di depan, nggak kuat bayar sewa di depan. Yang kita mampu cuma di sini gitu kan. Ya udahlah buka aja, Bismillah gitu kan. Nah, kita ini benar-benar makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Pada saat kita drop semangatnya nih agak turun, agak sedikit low, kita perlu orang-orang yang ngasih semangat kita. Dan kebetulan Tuhan memang udah kasih jalan, maksudnya mempertemukan kita dengan orang-orang yang ngasih support kita gitu kan. Jadi ada satu yang dia bilang, kalau sudah waktunya mati, kita pasti mati. Takdir. Iya, walaupun kita ngumpet, itu kan kali tuh. Iya. Kita ngumpet di dalam kali, itu kan dalam kalinya. Masuk ke dalam, terus ke dalam lagi. Tapi hari itu waktunya mati. Iya. Terus satu pertanyaan, ketemu nggak malaikat nyari kita? Temu. Pasti ketemu ya? Iya. Iya, kita bilang juga gitu. Ini apa ya? Travel. Travel. Kayaknya ada pulang kampung. Oh, iya. Terus? Nah, begitupun rezeki. Gitu. Ente punya usaha di jalan buntu, yang orang kesini lewat timbun bambu depan tuh. Nggak ada orang lewat kan? Nggak ada orang lewat lalu lalang. Kalau udah waktunya rezekinya, pasti ada orang masuk ke sini. Entah itu tetangga, entah itu teman-teman, entah itu dari mana, pasti masuk ke sini. Kalau memang udah waktunya rezekinya ya. Rezeki nggak akan ketukar. Nggak akan kemana. Walaupun ke pinggir kali dianterin juga orang datang ke sini gitu kan, mau ngopi. Iya. Logikanya kalau mau ngopi pinggir jalan aja kan. Iya. Tapi kan rezeki ente di sini di dalam, dia pasti mau juga ke dalam. Nah, udah, itu yang bikin kita semangat. Jadi berteman itu kadang kita perlu teman juga yang ngasih semangat kita ya. Ya sedikitnya curahan siraman rohani itu perlu gitu kan. Perlu ya. Motivator lah. Motivator. Kita perlu motivator. Walaupun itu bukan dari seorang ajengan. Bener. Atau cuma sebatas orang-orang yang mungkin ya selintas doang gitu kan. Makanya ada, kalau yang kita sering dengar tuh, jangan lihat siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Kalau baik ya ambil lah, maksudnya iya juga ya. Ya kita harus fair lah, kalau bener ya harus bilang bener lah, iya juga ya. Biasanya itu pengalaman, bukan istilahnya tingkatan hidup yang kelihatannya udah akhirnya kita bisa membuka sesuatu yang tidak terlihat itu. Jadi biasanya kan egois aja, siapa lu sih, lu mau ngomong bener. apa? Apalagi dibudut ya, dibudut kan. Waduh. Terasa lah kalau bukan pentolan yang ngomong. Ini apalagi kalau bukan anak basis atau misalnya gitu kan. Padahal kita ngasih sesuatu yang ini bagus loh. Bener. Ini bagus loh. Bener. Tapi karena egositasnya dia, gitu kan, gua pentolan diajarin namanya yang baik, kan. Apalagi sama pentolan tapi tetap tinggi, kan. Tahunnya anggap lagi gitu. Kadang masih susah, kan. Ya udahlah. Kenyataannya bener loh, gitu kan. Ya itu, gitu kan. Ya makanya memang mesti ya belajar kita fair lah, membuka diri. Siapapun yang kasih masukan, kalau itu pelajar atau lebih junior dari kita, kalau emang itu baik ya ambil lah. Ya kita harus fair juga, memberitahu, oh lu gue dapet dulu. Cuma memang di Budut tetap pakai etika, maksudnya bukan berarti bener, oh senior salah nih ngasih taunya, wah ya marah juga lah. Ada adab lah. Ada obrolan yang seperti itu, kadang ujung-ujungnya ya banyak lah, kita ngeliat status-status di Facebook juga, kadang ujung-ujungnya yang frontal ngomong si junior, kan, atau apa ya. Ya kita nggak bisa nyalain juga ya, eksplor dia, gitu, menyatakan, lu lihat dong bang, ya kan, gue menghormati lu, sebatas lu karena lu punya sosok yang mungkin abang-abangan, tapi jangan lu ngerendahin gue atau lu jangan neken gue, ya kan, gue juga punya, ya kan. Sekarang kenapa? Posisi kita udah alumni, beda halnya mungkin pada saat kita pelajar, yang kasta dalam artian hierarkinya itu memang lu kelas 1, lu tambah kelas 3. Tapi kalau udah melepas dari sisi alumni, beda. Gua pun fighternya bukan satu basis. Ya maaf, ya kan, kita nggak tahu ya, maaf ya. Si Katro zaman sekolah
setelah alumni dia itu bisa si salon. Bisa. Salon dalam artian apa? Bisa juga materi. Ya. Bisa juga dengan jabatan. Ya. Bisa juga dengan kekayaannya. Benar. Apalah ini ya kan? Ya kita nggak tahu kan itu. Benar. Kan? Oke, zaman lu sekolah lu pentolan. Kita lihat sekarang setelah alumni lu jadi apa? Ternyata si Kato punya jabatan. Gue bisa nyuruh lu. Gue punya duit. Mungkin gue nggak dari sisi fisik atau apa, gue nggak bisa ngebugin lo, tapi gue punya duit, gue bisa nyuruh orang. Kenapa? Dia salon ya mereka salon pada saat dia itu salon sendiri dulu istilahnya mungkin gitu kan. Gue nyelonin orang ini dengan bawa basis, dengan ada masa, ya kan? Oke lah. Tapi setelah alumni, ya, masa sih gue bawa lu megang bang 806 96 ya. Terusnya setelah lu lulus atau lu mau kerja lu bawa nih rombongan lu enggak kan, lu fighting sendiri, nggak tahu akhirnya gue ketemu musuh alumni juga atau apa di dunia kerjaan, dunia kehidupan itulah gitu kan yang nantinya ya tetap hierarki dalam artian kategori kita menghormati bahwa dia alumni senior, dia ex pentolan, dia ini ya, tapi hargain lah. Ya, saling menghargain itu. Yang akhirnya kita tetap rekat, itu aja. Benar. Kalau menurut gue sih kita itu keluarga ya, Budut tuh keluarga besar banget lah. Kalau pandangan gue pribadi. Iya, apalagi SMA, wah, nambah lagi. Pandangan gue pribadi tuh, kalaupun temen ada yang temen kan nggak bisa sama, nggak bisa juga maunya kita. Terus orang juga nggak bisa maunya kita kan. Ketika yang satu nih agak susah dibilang nih, yang satu emang kayak gini nih, ya biar bagaimanapun itu bagian kita, maksudnya keluarga, kita kan keluarga ya. Kayak kita bersaudara lah semua, satu rumah. Kan satu pasti ada yang beda, dua beda. Tapi biar bagaimana juga itu saudara kita. Iya. Cuma memang cara negornya, cara nyampeinnya nggak ya cara sekolah. Iya, kan beda-beda orang. Beda-beda. Tapi jangan sampai putus hubungan. Artian apalagi sampai mutus silaturahmi, apalagi cuma gara-gara politik, perbedaan pilihan. Wah, itu mah TK banget. Janganlah. Karena biar bagaimanapun tetap kita hargain mau pilihannya apa, mau kelakuannya kayak gimana. Kita kan cuma ngingetin. Asal jangan putus silaturahmi aja, intinya sih itu aja. Ya, gitu aja obrolan gua dengan Bang Haji Bawi tentang ya sejarah sekolah, kepribadian, usaha, apalagi usaha yang terakhir ini dengan kedai warkop katanya. Ya lumayan panjang ini kita ngobrol. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton dan juga buat Bang Haji Bawi dengan usahanya. Amin, amin. Oke. Amin. Salam Budutar. Yeah.